Insinyur Jiwa Poin Kuat Sejati Huo Yuhao, Bab 55 Douluo Dalu Sol Len 2. Fan Yu memiliki pandangan yang baik di matanya saat dia melihat Huo Yuhao memasuki lapangan. Bagaimanapun, seorang guru akan selalu berharap agar murid-murid mereka menjadi luar biasa. Sulit menemukan guru yang baik, tetapi menemukan siswa yang jenius sama sulitnya. Terlepas dari apakah dia berbakat atau rajin, Fan Yu yang ketat sangat senang. Bahkan jika dia menghabiskan waktu lebih lama mengajar Hekaitu, status Huo Yuhao di hati Fan Yu sudah melebihi Hekaitu. Dia bisa mengatakan bahwa prestasi masa depan Huo Yuhao akan jauh melampaui Hekaitu. Kamu jeda, Tang Suifeng, Ling Sui. Fan Yu berbalik dan memanggil kumpulan peserta ujian berikutnya. Dua pria dan satu siswa wanita berjalan dengan tergesa-gesa dan dengan hormat menyambut Fan Yu. Fan Yu berkata, "Kalian bertiga, naik bersama. Tujuan Anda adalah mengalahkannya. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda akan lulus ujian kemajuan tahun ini." Tiga siswa berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Mereka tidak bisa tidak melihat satu sama lain dalam kebingungan dan cemas setelah apa yang baru saja mereka dengar. Ye Chanying berkata, "Guru Fan Yu, apakah Anda yakin?" "Teman sekelas ini." Fan Yu mengerutkan alisnya dengan erat. "Apakah kamu tidak mendengarku?" Fan Yu adalah seorang guru khusus di Departemen Alat Jiwa. Setelah kedua dekan, ia memiliki otoritas terbesar di dalam departemen. Meskipun ketiga siswa itu bingung, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka segera memasuki area pengujian dengan alat jiwa mereka yang lengkap. Sang pengawas mengungkapkan tatapan ragu-ragu di matanya dan mengarahkan pandangan bertanya ke arah Fan Yu. Fan Yu berjalan mendekatinya, lalu berbisik, "Itu murid pewarisku. Saya ingin menguji batasnya saat ini. Jangan khawatir, ini tepat. Mulai." "Oke." Proktor itu tentu saja tidak berdebat dengan keputusan Fan Yu. "Kedua belah pihak, persiapkan dirimu." Huo Yuhao terkejut ketika dia mendengar Fan Yu mengirim tiga siswa ke area pengujian. Dia bisa mengatakan pada usia mereka bahwa mereka setidaknya siswa tahun ketiga dan bahkan mungkin tahun keempat. Meskipun sebagian dari siswa Departemen Alat Jiwa adalah mereka yang telah dieliminasi dari Departemen Jiwa Marsial, mereka sebagian besar terdiri dari master jiwa tipe tambahan. Namun, ini masih Akademi Shrek. Tidak ada siswa yang lemah di antara mereka yang mampu bertahan sampai tahun 3 atau 4. Huo Yuhao merasa seperti kepercayaan gurunya pada dirinya sedikit berlebihan. Meskipun dalam hati dia heran, Huo Yuhao tidak berencana mundur. Dia mengamati ketiga siswa ini dengan seksama ketika dia mulai merumuskan sebuah rencana. Semua tiga siswa semua membawa lencana menandakan jajaran insinyur jiwa mereka. Mereka semua insinyur jiwa kelas 2 sama seperti dia. "Mulai." Mengikuti teriakan guru, ketiga siswa yang menghadapnya membuat gerakan secara bersamaan, dan cincin jiwa mereka bangkit dari kaki mereka. Yang tertua dari ketiganya, Ye Chanying, memiliki 3 cincin jiwa kuning, sementara dua lainnya masing-masing memiliki 2 cincin jiwa kuning. Mereka dengan cepat mengangkat tangan mereka saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka dan kilatan cahaya meletus saat mereka mengaktifkan alat jiwa mereka. Dalam situasi saat ini di mana dia bertarung melawan tim yang terdiri dari 3 orang termasuk seorang penatua jiwa sendirian, Huo Yuhao bertanya-tanya apakah dia punya peluang sama sekali. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa menang jika dia memiliki unsur kejutan. 2 cincin jiwa putih tiba-tiba bangkit dari kakinya, dan cincin jiwa keduanya berkedip sedikit. Setelah itu, tubuhnya tanpa suara menjadi agak ilusi, tetapi 3 siswa yang dia hadapi tidak memperhatikan. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka terjadi. Sebuah tabung logam hitam, 1,5 meter panjang muncul di bahu Huo Yuhao, lalu langsung menembakkan sinar cahaya putih yang intens. Belum lagi ketiga siswa yang dihadapi Huo Yuhao, bahkan sang pengawas tertegun oleh pemandangan di depannya. Dia akan memanggil mereka untuk berhenti,
tetapi Fan Yu meletakkan tangannya di bahunya, menyebabkan dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Apa tabung logam itu? Semua siswa di Departemen Alat Jiwa telah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang menggunakannya selain Heka itu. Itu adalah meriam jiwa yang diam. Alat jiwa stasioner terkenal karena kekuatan mereka, dan meskipun mereka tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk diaktifkan, itu sangat sulit untuk mengendalikan mereka. Karena ini, bahkan Grandmasters Jiwa 2 Cincin dapat menggunakannya, meskipun dengan kesulitan. Namun, setiap cangkang meriam sangat mahal, satu tembakan berharga lebih dari 100 koin jiwa emas. Akademi bahkan belum menerapkan kursus untuk menggunakannya. Namun, bahkan jika seseorang belum pernah makan daging babi sebelumnya, mereka masih akan melihat babi di kehidupan nyata di masa lalu. Ketika siswa memasuki Soul Tool Departemen, pelajaran pertama yang harus mereka hadiri melibatkan mengamati kekuatan dari alat jiwa yang diam. Meriam jiwa stasioner yang muncul di tubuh Huo Yuhao identik dengan yang mereka lihat di masa lalu. Mereka masih ingat dengan jelas parit panjang 10 meter, 3 meter yang menakutkan yang telah menghancurkan tanah ketika meriam ditembakkan. Setelah itu, guru mereka telah menjelaskan bahwa pemimpin jiwa yang memiliki kurang dari 6 cincin pasti akan mati jika mereka menerima serangan langsung dari meriam jiwa yang diam. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bertiga tidak terpana ketika mereka melihat sinar cahaya putih dari tabung hitam? Semburan cahaya putih menandakan penembakan meriam jiwa yang tidak bergerak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Portable Soul Shield. Selain itu, mereka bahkan belum melihat perisai jiwa portable mereka muncul. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menyerah pada serangan mereka dan melarikan diri. Mereka juga tahu masalah yang dimiliki alat jiwa yang tidak bergerak. Mereka harus diarahkan secara manual oleh seseorang, mereka tidak dapat mengunci musuh secara otomatis. Ketiganya secara bersamaan berlari ke tiga arah yang berbeda. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli bahwa mereka sedang menjalani tes kemajuan. Hidup mereka lebih penting dari itu. Yang tercepat dari ketiganya adalah Tang Suifeng. Cincin jiwa keduanya berkedip ketika bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Segera setelah itu, dia mempercepat dan melintasi jarak 10 meter dengan satu lompatan. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao ketika dia melihat ini. Di bawah tatapan heran para siswa yang menyaksikan, alat jiwa stasioner yang jelas mulai urutan penembakannya tanpa suara menghilang. Setelah itu, dia meluncur ke depan dengan cara yang seperti hantu menuju Tang Suifeng yang cepat. Dua lampu biru muncul di pergelangan kakinya saat ia mempercepat, menyebabkan kecepatannya dengan cepat mencapai Tang Suifeng. Tang Suifeng tiba-tiba melemparkan dirinya ke tanah dan meringkuk menjadi bola. Dia kemudian mendorong kekuatan jiwanya ke batas, menyebabkan lapisan cahaya menyelimutinya. Ini adalah Portable Soul Shield yang dia ciptakan secara pribadi untuk mempertahankan dirinya. Namun, ledakan yang dia harapkan tidak datang, membuatnya heran. Semua yang ada di belakangnya tampak sunyi senyap. Tang Suifeng tertegun. Apa itu tadi? Mengapa meriam jiwa yang diam tidak membuat kebisingan? Pada saat itu, dia secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Namun begitu dia melakukannya, dia melihat wajah yang hangat dan tersenyum di depannya. Meskipun kemampuan defensif dari Portable Soul Shield tidak buruk, itu lebih cocok untuk serangan jarak jauh. Dengan kata lain, itu lebih baik digunakan untuk bertahan melawan kekuatan jiwa. Kemampuan bertahan melawan serangan fisik tidak terlalu baik. Sebuah belati yang berkedip dengan cahaya pijar tanpa suara menembus perisai Tang Suifeng. Begitu dia selesai mengangkat kepalanya, bilah pisau mencapai matanya dan dengan lembut mengetuk kepalanya. Setelah itu, wajah tersenyum menghilang. Tang Suifeng dieliminasi. Suara proktor terdengar. Seperti itulah adanya. Jika Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan yang ia miliki untuk menyerangnya, ia akan ditusuk dengan bersih oleh belati harimau putih.
Ketika mereka mendengar bahwa Tang Suifeng telah dieliminasi, dua lainnya tahu bahwa mereka telah ditipu. Sebagai siswa Akademi Shrek, mereka telah berlatih di akademi selama bertahun-tahun. Pengalaman pertempuran mereka relatif banyak, sehingga mereka tidak repot-repot memikirkan bagaimana Huo Yuhao menipu mereka. Sebaliknya, mereka secara bersamaan meluncurkan serangan ke arahnya. Alat jiwa yang mereka gunakan untuk menyerangnya keduanya diletakkan di lengan mereka, dan keduanya serupa. Ada kotak emas di masing-masing lengan mereka, yang ketika diaktifkan, 3 tabung emas tipis secara bersamaan akan memancarkan sinar cahaya putih. Ini adalah alat jiwa kelas 2 yang dikenal sebagai sinar cahaya jiwa. Prinsip di balik itu adalah untuk mengompresi kekuatan jiwa pengguna melalui penggunaan formasi yang terletak di dalam inti jiwa dan kemudian memecatnya. Itu memiliki jumlah daya destruktif yang relatif baik. Ada banyak cara untuk memeriksa kekuatan alat jiwa, tetapi faktor paling penting yang dipertimbangkan adalah kekuatan destruktif, jangkauan serangan, dan radius serangan. Serangan kelas 2 Soul Light Ray bisa mencapai 100 meter, dan kekuatan penghancurnya kira-kira sama dengan keterampilan jiwa jarak jauh dari Soul Grandmaster. Ye Chanying dan Ling Sui secara bersamaan membuat gerakan mereka saat mereka menembakkan 6 sinar cahaya masing-masing. Meskipun mereka tidak berkoordinasi dengan baik satu sama lain, mereka berdua sangat akrab dengan cara mereka bertarung dengan seorang insinyur jiwa. Kedua belas sinar cahaya itu merangkum area yang sangat luas dan menyegel Huo Yuhao dari menghindari serangan mereka. Namun, begitu mereka menembakkan sinar cahaya jiwa mereka, mereka merasa diri mereka linglung untuk sesaat. Ini menyebabkan serangan mereka sedikit menyimpang dari target yang dituju. Pada saat ini, mereka berjarak sekitar 30 meter dari Huo Yuhao. Meskipun serangan mereka hanya sedikit menyimpang, itu secara eksponensial meningkatkan waktu yang mereka ambil untuk menghubunginya. Huo Yuhao segera mengaktifkan Ghost Shadow Perplexing Tracks, yang menyebabkan sosoknya sedikit berkedip. Dia secara akurat menemukan tempat di mana kedua belas sinar cahaya tidak akan mencapai dia, sehingga menyebabkan serangan mereka melewatinya tanpa membahayakan. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mengangkat tangannya. Alat jiwa di lengannya identik dengan Ye Chanying dan Ling Sui, mereka berdua potongan logam hitam seperti pergelangan tangan yang telah diikat ke lengannya. Kotak-kotak logam terbuka mengikuti gerakan ototnya, yang menyebabkan 3 tabung kecil menampakkan diri di masing-masing dari 2 pengawal. Yan Chanying dan Ling Sui segera merilis perisai jiwa portabel kelas 2 untuk mempertahankan diri. Setelah Soul Light Ray dipecat, itu akan memasuki periode cooldown pendek yang akan mencegahnya dipecat berulang kali. Namun, seperti meriam jiwa stasioner yang tidak menyebabkan ledakan berdering, alat jiwa seperti cahaya jiwa Huo Yuhao tidak menyebabkan sinar cahaya muncul. Sebaliknya, mereka melengking memekakkan telinga. 6 baut tembakan kilat ke arah Ye Chanying dan Ling Sui. Namun, mereka tidak memiliki jejak cahaya yang mengikuti mereka. Ketika 6 garis putih cahaya menghantam perisai mereka, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi, riak putih mulai muncul di perisai mereka, sampai segera setelah itu sesuatu benar-benar mengebor mereka. Mereka berdua merasakan tangan mereka bergetar sebelum tangan yang mereka angkat tiba-tiba dipaksa pergi. Pada saat yang sama, mereka mendengar bunyi klik, diikuti oleh kabut abu-abu yang menutupi mata mereka dan menghalangi pandangan mereka. Alat jiwa macam apa ini? Ye Chanying dan Ling Sui secara bersamaan terperangah. Namun, sebagai penguasa jiwa, mereka tidak hanya memiliki alat jiwa, mereka juga memiliki keterampilan jiwa mereka sendiri. Ling Sui buru-buru mundur sementara secara bersamaan melepaskan sepetak besar salju dari tubuhnya yang keduanya menghalangi garis pandang Huo Yuhao dan menyebarkan kabut abu-abu di sekitarnya. Jiwa bela dirinya adalah snow. Salju berbeda dari es dalam ketangguhan es yang membuatnya sehingga seorang guru jiwa yang memilikinya dapat menjadi seorang guru jiwa pertempuran, sedangkan salju hanya dapat digunakan untuk bantuan. Dengan demikian, Ling Sui dianggap sebagai guru jiwa tipe tambahan.
Spesialisasinya adalah menggunakan Snow untuk mengubah lingkungan dan menyembunyikan dirinya, lalu menggunakan alat jiwanya untuk menyerang. Hanya karena jiwa bela dirinya telah cocok untuk membiarkannya menjadi insinyur jiwa bahwa dia bergabung dengan Departemen Alat Jiwa. Reaksi Ye Chanying juga tidak lambat. Cincin jiwa keduanya menyala, yang menyebabkan tubuhnya bergetar dan 3 klon bayangan muncul. Jiwa bela dirinya adalah bayangannya. Lengan mereka telah terjatuh, sehingga mereka tidak bisa menembakkan sinar cahaya jiwa mereka untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, perisai jiwa mereka telah rusak. Karena itu, mereka memilih untuk membela diri sementara mereka berusaha membingungkan lawan mereka. Dalam rentang tabrakan singkat mereka, Huo Yuhao sebenarnya berhasil mendominasi seluruh bidang, meskipun ditempatkan dalam skenario 1v3. Siapa yang mengira ini sebelum ujian dimulai? Cahaya di bawah kaki Huo Yuhao menyala lagi, yang menyebabkan dia menembak ke depan. Pada saat yang sama, bola cahaya di punggungnya menyala, yang menyebabkan cahaya di bawah kakinya tumbuh lebih kuat. Thruster kelas 2 dapat secara instan meningkatkan kecepatan master jiwa dalam satu arah untuk sesaat, dan alat jiwa di bawah kakinya adalah thruster yang bervariasi kecepatan. Dia bahkan belum menjadi insinyur jiwa selama setahun penuh. Bahkan, dia terutama mengarahkan upayanya untuk menciptakan alat jiwa yang meningkatkan kecepatannya untuk menggabungkannya dengan deteksi spiritual. Karena ini, alat jiwa di pergelangan tangannya tidak memiliki kekuatan serangan yang memadai. Pada saat itu, Huo Yuhao mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kedua lawannya saat ini akan habis-habisan untuk membela diri dan menghindari serangannya untuk keluar dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, 2 cincin jiwa di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi satu. Thruster yang bervariasi kecepatan yang dipakainya memiliki gaya propulsi yang relatif rendah. Dia bisa menggunakannya untuk mempercepat, tetapi sejauh mana dia bisa mempercepat tidak besar, keuntungannya terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggunakannya untuk mengubah arah dengan cepat. Thruster kelas 2, di sisi lain, adalah alat jiwa yang dia gunakan untuk sebagian besar meningkatkan kecepatannya dalam satu arah. Meskipun dia hanya bisa sedikit mengubah arah yang dia tuju saat menggunakannya, ledakan jarak pendek yang diberikan padanya memungkinkan dia untuk mengejar ketinggalan dengan sprint habis-habisan dari seorang master jiwa tipe ketangkasan 3 cincin. Kedua pihak awalnya memiliki jarak 30 meter di antara mereka, namun Huo Yuhao bisa muncul tepat di depan mereka dalam sekejap mata menggunakan ledakan kecepatan ledakan ini. Ye Chanying dan Ling Sui telah dimasukkan ke dalam kondisi yang agak menyesal oleh kabut abu-abu Huo Yuhao. Sebelum mereka bisa menghilang sepenuhnya di tengah salju Ling Sui, dia sudah mencapai mereka. Keduanya sangat terkejut ketika dia muncul di depan mereka, mengungkapkan kelemahan yang merupakan kerja sama mereka yang tidak dikenal. Ye Chanying buru-buru berlari ke kiri, sementara Ling Sui dengan cepat mundur. Mereka langsung dipisahkan karena ini. Semua kepingan salju yang dilepaskan Ling Sui langsung jatuh ke tanah tanpa peringatan sebelumnya, membuatnya takjub. Akibatnya, penghalang antara dia dan Huo Yuhao benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, Huo Yuhao berkecepatan penuh muncul di depannya dan meraihnya dengan tangannya yang seperti kristal, berlian yang bersinar dengan kemegahan. Ling Sui tanpa sadar mengangkat tangannya. Di saat panik, dia hanya bisa melepaskan Soul Light Ray-nya. Tembakan cahaya 6 sinar segera melesat ke arah Huo Yuhao seperti sambaran petir. Pada saat itu, pemandangan aneh terjadi. 6 sinar cahaya yang menyala dari Soul Light Ray milik Ling Sui tiba-tiba tersebar di 4 arah yang berbeda. Ternyata, tangannya berada di tempat yang tepat untuk menghalangi sinar cahaya sinar Ling Sui. 6 sinar cahaya langsung terpantul saat mereka bersentuhan dengan tangannya. Setelah itu, Huo Yuhao meraih tangan Ling Sui. Warna putih bersih langsung menyebar keluar dari Ling Sui dan Huo Yuhao dengan keras berteriak, "Guru, tangkap!" Begitu selesai, dia mengirim Ling Sui melayang di udara. Yang mengejutkan, tubuhnya sekarang ditutupi lapisan es putih. Ketika Fan Yu menangkapnya,
dia hanya bisa menggigil secara naluriah. Huo Yuhao langsung berbalik begitu dia melempar Ling Sui ke udara, tepat saat dia melihat cahaya putih muncul di dada Ye Chanying, yang terbelah menjadi 3 klon bayangan. Dia menembakkan bola putih seukuran telapak tangan dari ketiga petinya ke Huo Yuhao dari 3 arah yang berbeda. Meriam jiwa terkonsentrasi. Ini adalah alat jiwa terkuat yang tersedia untuk insinyur jiwa berpangkat rendah. Setelah memfokuskan kekuatan jiwa mereka ke dalam susunan formasi untuk waktu yang singkat, seorang insinyur jiwa dapat melepaskan serangan yang kuat. Tidak seperti Soul Light Ray, Canon jiwa terkonsentrasi memiliki efek menyedot. Dengan kata lain, itu akan mempercepat penyerapan kekuatan jiwa master jiwa. Jadi, meskipun kuat, konsumsi kekuatan jiwanya sama besar. Biasanya, satu tembakan dari Canon Soul terkonsentrasi akan menguras seorang guru jiwa setidaknya sepertiga dari kekuatan jiwanya. Canon jiwa terkonsentrasi memiliki satu kelemahan, yang terletak pada fakta bahwa ia memiliki jangkauan serangan pendek. Biasanya hanya bisa mengunci lawan dalam jarak 10 meter. Jika mereka semakin jauh, baik kekuatan dan akurasinya akan semakin memburuk. Jiwa bela diri Ye Chanying adalah bayangannya, yang membuatnya menjadi jiwa bela diri yang sangat aneh. Jiwa bela diri seperti miliknya relatif layak membantunya sebagai insinyur jiwa, tetapi sangat disayangkan lawannya adalah Huo Yuhao, yang jiwanya dengan sempurna melawannya. Deteksi spiritual mata-mata Huo Yuhao akan menyebabkan semua ilusi menghilang. Huo Yuhao bahkan tidak peduli dengan tembakan Canon jiwa terkonsentrasi ke kiri dan depannya. Dia segera menyerbu ke arah Ye Chanying dengan tangan kanannya terangkat, lalu meraih tembakan Canon jiwa konsentrasi asli dengan tangan kanannya. Setelah itu, Ye Chanying tiba-tiba kehilangan kendali atas tembakan meriam kiri. Itu tidak meledak, melainkan dilemparkan oleh Huo Yuhao ke arahnya. Selain itu, dia bahkan menggunakan teknik melempar panah Sekte Tang. Tertegun, Ye Chanying hanya bisa mengaktifkan perisai jiwa kelas 2 pada waktunya untuk memblokir serangan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, menyebabkan bayangan hitam muncul dari tubuhnya dan berusaha membantunya menahan tembakan Canon jiwa terkonsentrasi. Meskipun begitu, tubuh Ye Chanying terlempar pergi dengan ledakan dahsyat, tetapi ditangkap di udara oleh pengawas. Getaran intens yang datang dari serangan itu menyebabkan Huo Yuhao mundur beberapa langkah ke belakang sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Huo Yuhao tercengang dalam hati. Canon jiwa pekat ini sangat kuat. Sepertinya aku harus membuat satu untuk diriku sendiri. Ye Chanying jelas telah mengirimkan klon bayangan untuk memblokir pukulan di samping perisai jiwa kelas 2-nya, namun dia masih dikirim terbang. Lebih jauh, dia tiba-tiba pingsan begitu proktor itu menangkapnya. Kekuatan serangan ini sebanding dengan pukulan habis-habisan dari Soul Elder tipe penyerangan. Huo Yuhao sangat heran dengan kekuatan serangan itu sehingga dia hampir tidak menyadari bahwa semua siswa yang menyaksikan semua menatapnya dengan ekspresi terperangah di wajah mereka. Hanya bagaimana seorang siswa berusia 12 atau 13 tahun melakukan ini. Dia hanya seorang Soul Grandmaster, dan dia masih seorang insinyur jiwa kelas 2. Dia bahkan tidak lebih kuat dari lawannya. Namun, dia masih bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Bukan saja dia menang, dia melakukannya dengan cara yang spektakuler. Seluruh pertempuran telah berjalan dengan lancar, dan dia tampaknya tidak membuat kesalahan. Ini jelas merupakan kemenangan tanpa cacat. Bahkan Fan Yu tidak mengharapkan Huo Yuhao untuk memberikan kinerja yang begitu sempurna dalam ujiannya. Pada kenyataannya, keikutsertaan seorang insinyur jiwa kelas 2 dalam tes kemajuan hanyalah formalitas belaka. Tes reguler mereka, dengan kata lain penciptaan alat jiwa mereka, lebih penting bagi mereka. Ini terutama benar untuk prestasi mereka di bidang ukiran susunan formasi. Itu adalah pertandingan 1v3, namun dia meraih kemenangan tanpa cacat. Dia memulai pertandingan dengan menggunakan imitasi untuk memalsukan aktivasi alat jiwa stasioner, telah menekan Snow Ling Sui,
kemudian memblokir Soul Light Ray menggunakan Pincer Ice Empress Tiran, sebelum akhirnya membeku dan mencerminkan jiwa terkonsentrasi Ye Chanying Kenon kembali ke arahnya. Terlepas dari apakah itu adalah prestasinya dalam pertempuran, keterampilan pengambilan keputusannya, atau penggunaan jiwa bela diri dan alat jiwanya, Huo Yuhao benar-benar sempurna. Selanjutnya, alat jiwa yang dia tembakkan dari lengannya telah menyebabkan Fan Yu tersenyum sedikit. Ketika Huo Yuhao pertama kali membuatnya, ia memberi Fan Yu kejutan besar karena filosofi baru penciptaan alat jiwa yang telah ia ciptakan. Alat jiwa di lengannya yang menyerupai sinar-sinar jiwa sebenarnya miniatur stationary soul crossbows yang dia buat. Alasan dia bisa menghancurkan perisai jiwa kelas 2 sebenarnya sangat sederhana. Dia menggunakan serangan yang setengah fisik dan setengah energi. Ini memungkinkan dia untuk memecat mereka menggunakan kekuatan jiwanya. Karena ini hanya sesi perbandingan catatan, dia menembakkan bantalan bola bukannya baut panah. Bantalan bola yang telah dilepaskan oleh kedua busur panah telah mengenai lengan Ye Chanying dan Ling Sui dan melepaskan kabut abu-abu yang menghalangi garis pandang mereka. Langkah semacam ini benar-benar mencapai puncak akurasi. Ini memungkinkan dia untuk memecat mereka menggunakan kekuatan jiwanya. Karena ini hanya sesi perbandingan catatan, dia menembakkan bantalan bola bukannya baut panah. Bantalan bola yang telah dilepaskan oleh kedua busur panah telah mengenai lengan Ye Chanying dan Ling Sui dan melepaskan kabut abu-abu yang menghalangi garis pandang mereka. Langkah semacam ini benar-benar mencapai puncak akurasi. Ini memungkinkan dia untuk memecat mereka menggunakan kekuatan jiwanya. Karena ini hanya sesi perbandingan catatan, dia menembakkan bantalan bola bukannya baut panah. Bantalan bola yang telah dilepaskan oleh kedua busur panah telah mengenai lengan Ye Chanying dan Ling Sui dan melepaskan kabut abu-abu yang menghalangi garis pandang mereka. Langkah semacam ini benar-benar mencapai puncak akurasi. Alasan Huo Yuhao sebenarnya sangat sederhana. Mengapa alat jiwa stationary selalu harus melepaskan shell meriam yang kuat? Melakukannya dengan cara seperti itu memang akan menghasilkan serangan yang kuat, tetapi biaya produksinya akan sangat tinggi. Jika dia bisa menggabungkan teknik penciptaan alat jiwa dan senjata tersembunyi Sekte Tang untuk menciptakan stationary soul crossbow, dia akan dapat menggabungkan kekuatan pendorong alat jiwa dan mekanisme panah otomatis ke dalam serangannya. Melakukan ini akan memungkinkan dia untuk menggabungkan serangan material dan serangan berbasis energi bersama, dan akan membiarkan dia menggunakan panah yang berbeda berdasarkan situasinya. Bukankah itu membuat serangannya jauh lebih fleksibel? Cara berpikirnya sangat bermanfaat bagi Departemen Alat Jiwa. Ini juga alasan bahwa Fan Yu sangat menyukainya, dan juga merupakan alasan utama mengapa Soul Tool Departemen bersikukuh karena mereka tetap tinggal dengannya. Dia terlalu berbakat di bidang penciptaan alat jiwa. Masalah terbesar dengan senjata tersembunyi Sekte Tang tidak benar-benar terletak pada kekuatan mereka. Ada beberapa yang benar-benar memiliki serangan yang sangat kuat. Alasan utama mereka menolak selama waktu adalah jangkauan serangan pendek mereka. Namun, jika Anda bisa menambahkan jangkauan serangan alat jiwa ke pola serangan senjata tersembunyi, bukankah Anda akan membuat alat jiwa yang baru? Huo Yuhao telah merancang miniatur stationary soul crossbow berdasarkan ide ini. Itu tidak mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, tapi itu masih cukup kuat. Seperti Soul Light Ray, jangkauan serangannya adalah 100 meter. Lebih jauh lagi, itu bahkan bisa menghancurkan perisai jiwa kelas 2. Tapi kekuatannya bukan poin utama, keunggulan terbesarnya terletak pada fleksibilitasnya yang tinggi. Pada waktu bersamaan, berapa banyak jenis alat jiwa yang dapat diteliti dengan bantuan prototipe ini? Ini adalah masalah yang mengejutkan dunia bagi Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Tentu saja, mereka jelas membutuhkan lebih banyak eksperimen teoretis dan praktis untuk penelitian lebih lanjut tentang subjek ini. Tetapi dengan prototipe ini, mereka setidaknya tahu kemana harus pergi. Fan Yu menatap Huo Yuhao, yang tiba di depannya, dan dengan tulus berkata,
nak, kamu benar-benar harapan dari Soul Tool Departemen. Lebih tepatnya, saya bermaksud mengatakan bahwa koordinasi antara alat jiwa Anda dan jiwa bela diri Anda benar-benar sempurna. Anda lulus ujian. Ling Xue masih menggigil dalam pelukan Fan Yu ketika dia mengatakan ini. Meskipun dia hanya berhubungan dengan Pincer Ice Empress sebentar, dingin yang ekstrim hampir mengubah dirinya menjadi balok es. Kristal-kristal es di tubuhnya membuatnya mustahil untuk bergerak untuk saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk memutar kekuatan jiwanya. Dengan bantuan Fan Yu, dia berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menatap ke arah Huo Yuhao, dan selain rasa ingin tahu, ada rasa takut di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan dingin yang mengerikan. Dia merasa seperti saljunya hampir dianggap hangat dibandingkan dengan itu. The Ice Empress Pincer adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diberikan oleh Ice Empress Scorpion kepada Huo Yuhao. Meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, karakteristik khusus dari skill itu masih ada. Efek utama Pincer Ice Empress akan memperkuat kedua tangan dan lengannya, membuatnya sekeras balok es tebal yang berusia 10.000 tahun. Selain itu, kristal es seperti berlian di tubuhnya memiliki kemampuan refraktif yang kuat. The Ice Empress Pincer sendiri bisa dianggap sebagai senjata yang kuat. Orang perlu menyadari bahwa bagian terkuat dari tubuh Ice Jade Empress Scorpion adalah penjepit dan ekornya. The Soul Light Ray tidak bisa menyakiti Huo Yuhao karena alasan yang tepat ini, itu telah dipantulkan oleh kristal. Selain membuat tubuhnya sangat kokoh, keterampilan itu juga memberinya kekuatan besar. Pincer Ice Empress juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan lengan Huo Yuhao dengan margin yang sangat besar, sampai-sampai itu tidak kalah dengan Dai Huabin ketika ia berada di bawah pengaruh jiwa bela diri harimau putih. Pada saat yang sama, dua keterampilan ini sangat mirip dengan tangan giok misterius dari Sekte Tang. Dengan demikian, mereka dapat saling melengkapi. Siapapun yang melakukan kesalahan dengan memperlakukan Ice Empress Pincer sebagai skill soul cincin pertama biasa akan berakhir persis seperti Ling Xue dan Ye Changying. Selain dua karakteristik khusus ini, ada juga dingin yang ekstrim. Sebagai jiwa bela diri es pamungkas, Ice Jade Empress Scorpion juga telah memberikan atribut dingin ekstrim untuk setiap keterampilan tunggal yang dimiliki Huo Yuhao. Dingin yang ekstrim ini pada gilirannya mewarisi sombong Ice Empress Scorpion. Selain itu, kekuatannya akan meningkat seiring dengan kultivasi Huo Yuhao dan kemampuan tubuhnya. Ling Xue juga memiliki jiwa es elemen bela diri. Namun, karena itu tak tertandingi dengan jiwa bela diri permaisuri Ice, itu segera ditekan. Pincer Ice Empress Huo Yuhao bahkan memiliki kemampuan untuk langsung membekukan energi, yang memungkinkannya untuk membuang kembali tembakan Cannon Soul yang terkonsentrasi. Bisa dibayangkan kekuatan macam apa yang dipegangnya dari ini. Jika dia mau, dia bisa mematahkan leher Ling Xue saat itu. Setelah pertempuran ini, semua siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri sangat ingin tahu tentang Huo Yuhao. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang siswa dengan cincin jiwa putih 10 tahun belaka? Selain itu, dari awal hingga akhir, alat jiwanya tidak melakukan apapun selain meningkatkan kecepatannya. Fan Yu memandang ke arah para siswa dan berkata, kalian semua seharusnya sudah melihat pertarungan barusan. Kamu Changying, Tang Suifeng dan Ling Xue, meskipun kalian bertiga kalah, keadaan Huo Yuhao juga agak istimewa. Karena itu, Anda akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes lagi nanti, dan skor Anda akan diatur ulang. Nah, izinkan saya memberi Anda pengantar singkat. Fan Yu kemudian menarik Huo Yuhao di depannya dan melanjutkan, namanya adalah Huo Yuhao, dan dia adalah murid pribadi saya, sama seperti Hekaitu. Selain itu, dia sangat berbakat dalam menciptakan alat jiwa. Untuk alasan ini, dia juga seorang murid inti dari Soul Tool Departemen kami. Namun, karena keadaan khusus, dia masih akan belajar di Departemen Jiwa Marsial untuk saat ini. Yuhao, semua siswa ini sama sepertimu,
insinyur jiwa kelas 2. Huo Yuhao buru-buru membungkuk dan menyapa mereka, semuanya, saya senang bertemu dengan Anda. Para siswa juga menyambutnya satu persatu. Mereka yang iri padanya jauh melebihi mereka yang mengaguminya, terutama karena usianya yang masih muda. Dari pertempuran tadi, mereka menemukan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua insinyur jiwa kelas 2. Bahkan penatua jiwa tidak cocok dengannya. Pertarungan ini barusan juga menjadi inspirasi besar bagi Huo Yuhao. Alat jiwa bisa sangat membantunya mengatasi kekurangannya. Jauh di lubuk hatinya, dia berpikir bahwa, jika dia punya cukup waktu untuk membuat beberapa alat jiwa kelas 2, dia bahkan tidak perlu takut menghadapi seseorang seperti Dai Huabin dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada saat itu, dia juga mulai menyadari kekuatan keempat keterampilan yang telah diberikan Skydream Ichewon padanya. Pada pandangan pertama, 4 keterampilan tipe spiritual yang dia terima tampak sangat biasa. Namun ketika kultivasinya meningkat, keterampilan ini juga mulai menunjukkan kekuatan mereka. Yang termudah dan paling berguna pastinya adalah deteksi spiritual, sedangkan berikutnya adalah interferensi spiritual. Beberapa saat yang lalu, dia mengandalkan interferensi spiritualnya untuk menghindari baku tembak musuh ketika dia dikelilingi oleh mereka bertiga. 2 keterampilan spiritual yang bisa saling melengkapi dengan alat jiwa, ini pada dasarnya adalah hal terbaik yang bisa dia minta. Selanjutnya, dia sudah bisa menggunakan alat jiwa stationary dengan tingkat yang dibudidayakan saat ini. Jika dia menggabungkan deteksi spiritualnya dengan alat jiwa stasioner, dia yakin bahwa dia bisa menahan dirinya sendiri terhadap seorang guru jiwa dengan 4, atau bahkan 5 cincin jiwa. Tentu saja, semakin dia mempelajari dan menggunakan alat-alat jiwa, semakin Huo Yuhao bisa merasakan betapa lebih canggihnya mereka daripada senjata tersembunyi Sekte Tang. Jika Anda membandingkannya, seseorang memiliki kekuatan perangkat mekanis murni, itu tepat dan akurat, seperti karya seni. Di sisi lain, alat jiwa ditenagai oleh kekuatan jiwa, yang merupakan jenis energi yang lebih maju. Selain itu, dapat digunakan bersama dengan susunan formasi. Tidak peduli bahan apa yang digunakan, kekuatan perangkat mekanis akan selalu terbatas. Namun, kekuatan jiwa berbeda, karena kekuatan jiwa akan meningkat di samping budidaya guru jiwa. Dengan demikian, kekuatan alat jiwa juga akan terus meningkat. Selanjutnya, dengan meningkatnya kekuatan jiwa seseorang, proses yang terlibat dalam desain dan penciptaan alat jiwa juga akan berubah, yang akan menyebabkan kekuatan alat jiwa menjadi lebih besar dan lebih besar. Ini juga salah satu alasan mengapa insinyur jiwa kelas 1 adalah keberadaan yang begitu menakutkan. Namun, bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 9 bisa mendominasi peringkat 9 yang diberi gelar Douluo dalam pertempuran jarak jauh, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang pertempuran jarak pendek. Pada saat yang sama, tidak pernah ada seorang insinyur jiwa kelas 9 yang telah melampaui peringkat 95. Karena itu, para penguasa jiwa masih diakui sebagai eksistensi terkuat di benua ini. Ini juga salah satu alasan mengapa Akademi Shrek memiliki status yang begitu tinggi. Setelah memperkenalkannya, Fan Yu membiarkan Huo Yuhao pergi. Dia juga memberinya hari istirahat. Mereka akan bertemu lusa di malam hari, di mana mereka akan melanjutkan belajar bersama di area pengujian. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Fan Yu dan Hekaitu, Huo Yuhao kembali ke kamar asramanya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Wang Dong melihat sesuatu dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. "Ada apa? Kenapa kamu begitu bahagia?" Huo Yuhao bergerak mendekat. Wang Dong mengangkat kepalanya dan menatap Yuhao. "Apakah Anda lulus ujian kemajuan Departemen Alat Jiwa?" Huo Yuhao terkikik ketika dia berkata, "Tentu saja saya lakukan. Faktanya, saya menemukan bahwa berkelahi dengan alat jiwa jauh lebih mudah daripada tanpa alat jiwa. Konsumsi Soul Force juga lebih kecil dibandingkan dengan murni menggunakan keterampilan jiwa." "Apa yang kamu lihat?"
Dia bergerak lebih dekat ketika dia selesai berbicara, lalu mengambil kertas merah seperti perunggu dari tangan Wang Dong. Lelang apresiasi harta karun. Apa itu? Huo Yuhao melirik kertas merah. Di atasnya, Huo Yuhao melihat bahwa siswa inti Akademi Shrek diundang ke lelang apresiasi harta untuk melihat barang-barang yang akan dipajang. Wang Dong tersenyum, lalu berbalik dan duduk. Dia dengan bersemangat menjelaskan, saya melakukan riset. Lelang menghargai harta karun ini adalah sesuatu yang diciptakan untuk Akademi Shrek kami. Namun, sudah dibagi menjadi beberapa kategori. Sebagai contoh, bagian ini secara khusus ditujukan kepada kita murid inti. Huo Yuhao dengan humoris menjawab, jelaskan dirimu dengan jelas. Saya tidak mengerti apapun yang baru saja Anda katakan. Wang Dong menatapnya kosong dan berkata, itu karena kamu bodoh. Lelang harta menghargai ini dijalankan oleh organisasi pedagang besar di kota Shrek. Bukankah kota Shrek kita adalah pusat bisnis besar? Bukan hal yang aneh bagi pedagang dari berbagai negara datang ke sini untuk melakukan transaksi. Ketika para pedagang yang tinggal di kota Shrek mendapatkan sesuatu yang baik, mereka akan melelangnya di lelang apresiasi harta Akademi Shrek kami. Terus terang, kita harus memilih dulu, dan sisanya akan dilelang nanti. Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, nyata. Apakah para pedagang itu bahkan mendapatkan sesuatu dari ini? Ini tidak seperti semua orang di akademi kita kaya. Wang Dong mendengus dan menjawab, tentu saja mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mendapatkan niat baik akademi. Tidak semua orang di akademi kaya, namun bagaimana menurut Anda kota Shrek ada? Itu semua berkat Akademi Shrek kami. Akademi kami bukan hanya akademi nomor 1 di benua itu, ia juga memiliki kekuatan militer yang menakutkan. Selama Akademi Shrek ada di sini, kota Shrek tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika semua bangsa di benua itu berperang satu sama lain, tidak ada dari mereka yang berani berperang di sini. Karena itu, membangun hubungan yang baik dengan Akademi Shrek kami adalah demi kepentingan terbaik para pedagang itu. Ketertarikan Huo Yuhao muncul ketika dia mendengar ini. Jadi hal-hal baik apa yang dilelang di lelang apresiasi harta ini? Wang Dong berkata, lelang harta karun terutama dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dicadangkan langsung untuk akademi. Misalnya, jika Departemen Alat Jiwa Anda membutuhkan beberapa logam langka, mereka dapat membelinya langsung dari sana. Hal yang sama berlaku untuk artikel pengajaran dari Departemen Jiwa Marsial. Akademi juga dapat memesan barang-barang seperti bahan berharga. Namun, ini hanya beberapa contoh. Selain barang-barang yang dijual ke akademi dan para guru, tidak akan ada banyak barang berkualitas tinggi lainnya. Setelah itu, ada 2 kategori lainnya. Kategori-kategori ini disediakan untuk kami, para siswa, dan Anda dapat menemukan beberapa hal baik di sini. Salah satu kategori ini ditujukan untuk siswa halaman dalam, dan barang-barang di sana cukup berkualitas tinggi. Menurut rumor, tulang jiwa dijual di sana sepanjang waktu. Namun, hanya siswa halaman dalam yang memenuhi syarat untuk memasuki pelelangan itu. Sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Setelah itu, ada tempat yang tertulis di surat undangan ini. Hanya murid inti dari halaman luar yang diizinkan masuk.